Halo adik-adik, kita akan menyaksikan dongeng yang berasal dari Bali berjudul Pedanda Baka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Bangau dan Kepiting. Kisah. Hiduplah beraneka jenis ikan dan kepiting dengan tenang dan damai di sebuah telaga yang airnya sangat jernih dan menyejukkan. Suasana ini menarik perhatian makhluk hidup di sekitarnya, termasuk burung bangau yang selalu datang ke tepian danau untuk menangkap ikan-ikan kecil. Namun, ikan-ikan yang bergerak lincah sering membuat bangau kesulitan untuk menangkapnya. Kalau begini terus, aku bisa mati kelaparan. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan makanan dengan mudah. Kesal karena kesulitan menangkap mangsa, muncullah niat jahat bangau untuk memperdaya ikan-ikan dengan berpura-pura berubah menjadi sosok yang baik. Suara dan tutur katanya berubah menjadi seperti seorang pendeta. Ia tampak seperti sedang bermeditasi dan melantunkan mantra-mantra suci. Perubahan bangau membuat ikan-ikan terkejut melihatnya dan ingin mendekatinya. Jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi belajarlah dari masa lalu tersebut. Wahai para ikan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan padaku? Aku sudah dilahirkan kembali dan ingin menebus kesalahan yang dulu kulakukan. Mulai sekarang, aku akan menuju jalan kebaikan dan kebenaran. Menyenangkan sekali jika benar demikian. Tolong tuntun kami pada jalan kebenaran, baik melalui meditasi atau konsentrasi pikiran. Alhasil, ikan-ikan pun mengangkat bangau sebagai teladan yang baik dalam meminta pendapat maupun saran. Jangan bersedih dan ragu, percayalah akan ajaran Dharma atau kebaikan. Alangkah bahagianya seluruh ikan dan sangat senang mengikuti bangau tanpa menaruh curiga padanya yang juga bahagia karena tipu dayanya berhasil. Namun, suatu hari, bangau tiba-tiba datang sambil menangis terisak-isak dan membuat para ikan keheranan. Ada apa denganmu, Tuan Bangau? Aku sedang memikirkan nasib para penghuni danau ini. Aku sebenarnya bahagia melihat kalian hidup penuh kesejahteraan di sini. Tetapi tadi aku mendengar berita bahwa para penangkap ikan akan datang kemari untuk menangkap ikan-ikan yang ada di sini. Para ikan tidak bisa menahan kesedihan. Setelah mendengar berita yang disampaikan bangau, mereka pun memohon keselamatan dengan wajah memelas. Tuan Bangau, bagaimana cara untuk menyelamatkan kami agar terhindar dari bahaya? Sebenarnya ada satu cara agar kalian selamat dan bisa hidup dengan tenang. Tidak jauh dari sini terdapat sebuah kolam bernama Andawana yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Lalu, bagaimana caranya agar kami semua dapat pindah ke kolam itu? Satu-satunya cara hanyalah dengan membawa kalian terbang bersamaku. Para ikan yang terlalu yakin dan percaya pada tipu daya bangau saling mendahului berkata ingin dipindahkan paling awal. Satu persatu diangkut menuju kolam hewan bangau. Namun, saat sampai di sebuah batu besar, ikan yang dibawanya dihempaskan hingga mati dan dimakan olehnya. Begitu seterusnya hingga ikan di telaga hampir habis dan menyisakan si kepiting. Di sisi lain, kepiting yang sedang menunggu kedatangan bangau tidak sengaja bertemu dengan monyet yang sedang bergelantungan di atas pohon. Hei monyet, kau mau kemana? Aku mau mencari makanan. Bagaimana denganmu? Aku sedang menunggu bangau yang akan mengantarku ke kolam Andawana. Hahaha, di mana ada kolam yang bernama Andawana? Selama aku tinggal di hutan ini, aku tidak pernah menemukan kolam lain selain kolam ini. Maksudmu, bangau berbohong kepadaku? Tidak mungkin.
Aku melihat sendiri ikan-ikan itu sudah diterbangkan ke sana oleh bangau. Sepertinya kamu sudah tertipu oleh bangau. Aku melihatnya dia memakan ikan-ikan di sebuah batu besar. Aku tidak percaya. Tidak mungkin bangau melakukan hal seperti itu. Dia sudah berubah. Baiklah, saranku begini saja. Saat kau akan diterbangkan oleh bangau, mintalah bergelantungan di lehernya agar kamu tetap merasa aman. Monyet pun kembali melanjutkan aktivitasnya dan pergi meninggalkan kepiting yang mulai dilanda keraguan. Meski sedikit tidak percaya dengan monyet, pada akhirnya kepiting tetap mengikuti sarannya. Ketika akan diterbangkan, ia meminta menggantung di leher bangau. Dan secepat kilat, bangau pun menerbangkan si kepiting ke udara menuju tempat biasa. Tuan Bangau, di mana letak kolam itu? Ada di dekat sini. Sebentar lagi kita akan sampai. Saat bangau akan berhenti, kepiting memperhatikan sekelilingnya. Alangkah terkejutnya ia melihat banyak sekali tulang ikan berserakan. Mengapa banyak sekali ada tulang ikan yang berserakan? Kolam itu hanyalah hayalanku saja. Kenyataannya, sekarang kamu akan menjadi makananku yang paling lezat. Benar kata monyet, ternyata kamu memangsa semua ikan. Benar-benar tipu. Sungguh perilakumu benar-benar penuh tipu muslihat. Turunkan aku. Dengan perasaan geram dan marah, kepiting langsung menjepit leher bangau menggunakan capitnya, hingga bangau mengaduh kesakitan. Aduh, sakit. Maafkan aku. Aku akan menerbangkanmu ke tempat semula. Tolong, lepaskan japitanmu dari leherku. Cepat, bawa aku kembali. Akibat capitan kepiting yang keras, leher bangau menjadi remuk, dan pada akhirnya ia pun mati. Itulah hasil perbuatan bangau yang memperdaya ikan-ikan. Ia menerima akibat dari perilaku buruknya. Seperti kata pepatah, apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai.